Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang, selamat berjumpa bersama kami Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan perkembangan rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui yang mangkrak sejak bulan Februari 2023 yang lalu. Namun sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung terus channel kami dengan memberikan like dan komen di kolom komentar dan menekan tombol subscribe bagi sahabat yang baru bergabung. Informasi pertama sahabat, berkenaan dengan konsistensi pernyataan mantan Gubernur Bali Wayan Koster. Kita semua tahu pada pertengahan bulan Juli 2023 lalu, mantan Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kepada media massa bahwa pada akhir bulan Juli 2023 akan ada kepastian mengenai lanjut atau tidaknya mega proyek ini. Pada waktu itu Wayan Koster berjanji kepada warga masyarakat Antosari akan memberikan kepastian kepada mereka sehingga warga yang sebelumnya memasang spanduk protes dengan sukarela menurunkan spanduknya. Namun kita juga semua mengetahui sampai dengan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Bali masa jabatan tahun 2018-2023 pada 5 September 2023 yang lalu, Wayan Koster tidak pernah menyampaikan keterangan resmi mengenai kepastian itu. Wayan Koster tidak pernah memberikan pernyataan resmi mengenai perubahan konsorsium dan skema proyek yang ia janjikan atau ia sampaikan kepada media pada 11 Juli 2023. Pada momentum penyampaian kaleidoskop 5 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali di panggung terbuka Arda Chandra Pusat Kesenian Bali Denpasar 1 September 2023, Wayan Koster juga tidak menyampaikan pernyataan resmi mengenai lanjut tidaknya mega proyek tol ini. Padahal pernyataan tersebut ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Bali, khususnya warga terdampak rencana pembangunan ruas pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui. Momentum itu juga merupakan momentum yang sangat baik bagi dirinya untuk memperbaiki komunikasi publik dengan warga terdampak. Yang disampaikan Wayan Koster pada saat itu adalah selama 5 tahun kepemimpinannya telah banyak keberhasilan yang dicapai yang telah ia sampaikan kepada DPRD Bali. Koster juga menyampaikan akan maju periode kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali bersama Cok Aceh pada November 2024 mendatang. Informasi kedua sahabat, berbagai keluhan, kekecewaan, dan keresahan disampaikan netizen di kolom komentar channel ini. Beberapa di antaranya ada yang mengirimkan chat di nomor WhatsApp Bali Taman Sekar Channel. Komentar yang disampaikan pada intinya sangat kecewa pada sikap dan perilaku pemimpin Bali yang dikatakan tidak peduli kepada warga terdampak. Pertama, ada yang mengatakan seperti ini, pembangunan jalan tol Jogja-Solo malah sudah dikerjakan dengan sangat cepat. Padahal sosialisasinya belakangan dari tol Gili Manuk Mengui. Kinerja Pemprov Bali tidak sebaik Pemprov DIY yang sangat bertanggung jawab kepada warganya yang terdampak. Netizen lainnya menulis, rugi pilih pemimpin, rakyat dijanji-janjikan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ada juga yang menulis begini, sebagai masyarakat Tabanan dan rumah pemerajaan serta lahan habis kena tol, saya sangat cocok cabut saja patok itu karena masyarakat sangat resah. Dan masih banyak lainnya yang disampaikan di kolom komentar Bali Taman Sekar Channel. Informasi ketiga sahabat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baru-baru ini melaksanakan apa yang disebut dengan market sounding proyek KPBU Jalan Tol Gili Manuk Mengui di Jakarta. Kegiatan market sounding tersebut tepatnya dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 11 September 2023. Ini berarti sampai saat ini belum ada kepastian mengenai sisi pendanaan dari proyek ini, sehingga pemerintah harus melakukan market sounding ulang disebabkan investor terdahulu tidak punya uang. Sumber kami dari Kementerian PUPR menginformasikan acara market sounding tersebut dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Ibu Reni Ahyantini, tanpa menyebutkan siapa saja yang hadir. Dalam sambutannya, Ibu Reni Ahyantini mengatakan Kementerian PUPR yang menyiapkan proyek KPBU Jalan Tol Gilimanuk Mengui ini, yang merupakan proyek yang dilaksanakan dengan menggunakan skema KPBU dengan nilai sebesar 22,839 triliun dengan panjang jalan 96,84 km dan masa konsesi selama 50 tahun. Ini lebih rendah dari perkiraan kebutuhan dana sebelumnya, yakni 24,6 triliun. Jalan tol Gilimanuk Mengui, demikian informasi yang kami dapatkan, akan mengakomodir kendaraan dari barat ke timur Pulau Bali ataupun sebaliknya, dan juga saling menghubungkan antara Pelabuhan Gilimanuk ke Mengui dan arah ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui ini diklaim selaras dengan pengembangan daerah Mengui sebagai mega hub di Provinsi Bali yang dikenal dengan Transit Oriented Development atau TOD area, di mana Mengui menjadi titik hub pergerakan antara barat ke timur dan pergerakan utara ke selatan di Provinsi Bali. Rencana TOD ini juga selaras dengan pengembangan rencana kereta api di Provinsi Bali. Demikian informasi yang kami dapatkan dari sumber di Kementerian PUPR. Kegiatan market sounding atau penjajakan minat pasar adalah forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh mengenai proyek KPBU kepada pasar serta menjaring masukan, tanggapan, dan minat dari peserta terhadap KPBU yang akan ditawarkan. Dalam hal ini, proyek yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR adalah proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengui, dan Kementerian PUPR bertindak selaku penanggung jawab proyek kerjasama atau PCBK atau Government Contracting Agency. Market sounding ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya, sahabat, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengui, setelah sebelumnya hal yang sama dilakukan pada tanggal 30 September 2023 tahun silam. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap akan mendapat investor baru pengganti konsorsium PT Sumberdium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa II Agung yang bermasalah atau terdapat pergantian komposisi konsorsium. Nah, berdasarkan data dan informasi ini dapat disimpulkan paling tidak 4 hal ya teman-teman. Yang pertama, tidak ada pernyataan resmi dari mantan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai kepastian proyek ini sebagaimana ia nyatakan pada Juli 2023. Yang kedua, tidak ada indikasi kepedulian pemerintah atas keresahan yang dialami oleh warga terdampak, terindikasi dari ketiadaan komunikasi publik yang memadai yang sejak awal merupakan masalah serius dalam proyek ini. Kesimpulan yang ketiga, dengan adanya market sounding ini mengindikasikan bahwa belum ada investor baru yang secara pasti mau mengambil alih atau memberi pendanaan rencana pembangunan jalan tol ini, karena Kementerian PUPR baru melaksanakan market sounding ulang ini pada 11 September 2023 lalu. Dan kesimpulan keempat adalah bahwa banyak ketentuan dari Peraturan Pemerintah 19 tahun 2021 yang tidak ditepati. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa surat keputusan Gubernur Bali tentang penetapan lokasi rencana pembangunan mega proyek ini masih tetap berlaku sampai dengan 7 Maret 2025 mendatang, sehingga belum bisa dikatakan bahwa proyek ini batal demi hukum.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan sahabat bersama kami. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.